Jam tangan ini cocok buat kalian yang lagi nyari affordable alternatifnya Rolex Submariner. Check this out. Oke, jadi hari ini gue kedatangan jam tangan dari Steinhart, itu Steinhart Ocean One. Nah, jam tangan ini kenapa bisa jadi jam tangan pilihan kalian kalau lagi nyari affordable alternatifnya Rolex Submariner nih. Jadi kenapa gue bisa bilang ini mirip? Oke, first of all kita langsung bahas aja kali ya. Jadi Steinhart ini sebenarnya Steinhart Germany, tapi jam tangan ini made in Swiss. Nah, kenapa gue bisa bilang mirip? Karena overall jam tangan ini secara looknya itu mirip banget sama Rolex Submariner yang date ya dengan Cyclops. Jadi dari case-nya ini beda sedikit aja. Jadi si Steinhart ini datang dengan stainless steel case 316L, yaitu diameternya 39 mm dengan lak to lak 47 mm, dengan yang thickness-nya yang bener-bener mirip banget sih sama Sub. Tapi ya itu dia tadi diameternya di bawah Sub. Kalau Sub itu kan biasanya 40 mm yang modern. Kali ini yang gue dapat Steinhart-nya itu konfigurasinya punya colorway. Kalau kita bisa bilang di dunia Rolex itu kita bisa bilang Starbucks lah ya, karena dia punya bezel seramik berwarna hijau tua dan juga kombinasi dial yang kontras gitu, warnanya hitam. Kalau kita lihat di konten dialnya ini mirip banget sama Sub. Mulai dari indeks bulatnya, terus juga indeks yang segitiga dan batonnya, terus ada date window di di arah jam 3, dan juga dia punya Mercedes hands yang yaudah itu di tipikal Rolex lah ya bisa dibilang. Nah, si Steinhart ini markingnya juga agak mirip sih sama Rolex ya, penempatan dia tuh. Jadi kayak Steinhart-nya gede di atas, di angka 12, dan dia punya Ocean One, which kalau di Rolex itu stands for Submariner, di sini juga fontnya agak lebih besar dibanding bawah-bawahnya. Jadi dia ada tulisan Ocean One, 100 feet atau 300 meter, which itu adalah, bisa dibilang apa ya namanya, water resistant dari jam tangan ini, atau spesifikasi case dari jam tangan ini. Dia bisa dive down sampai 300 meter di bawah laut. Kita bahas dulu si bezelnya nih guys. Jadi sebenarnya Steinhart ini datang dengan 60 klik rotating bezel. Ini suaranya kurang lebih kayak gini. 60 klik rotating bezel ini tuh udah dilengkapin sama seramik ya. Jadi kalau misalkan kita bandingin sama Rolex Submariner, ini udah Rolex Submariner yang modern karena dia udah includes dengan si ceramic bezel ini. Tapi bedanya dia tuh insertnya ataupun insert si bezel ini punya engraving ya guys. Jadi si minute markernya yang di atas ini yang dipakai untuk mengukur waktu itu dia punya ceramic yang di engrave dan di painted warna putih. Jadi kalau kalian pegang nih ada teksturnya di atas ini, which keren banget itu, jadi stands out aja kalau misalnya kena lighting. Kemudian kita lihat lagi karena ini dive watch, tentu dia udah datang dengan screw down crown. Screw down crownnya ini tuh punya markingnya keren banget menurut gue. Ada S dengan logo crown. Nggak tahu sih logo crown ini mirip-mirip sama Rolex atau bukan, tapi ini ada logo crown dengan tulisan S gitu guys. Si Steinhart ini datang, namanya juga jam tangan Swiss made ya, datangnya juga dengan movement Swiss made, yaitu Sellita SP200. Kalau yang gue pegang kali ini Sellita SP200 yang Elabore. Nah, kita ngomongin sedikit soal movementnya. Jadi kalau si Sellita SP200 movement Swiss ini punya beberapa tier lah guys, bisa dibilang. Jadi ada 4 seingat gue. Jadi ada yang standar, ada yang Elabore ini, terus ada juga yang premiumnya, dan juga ada yang COSC certified. Nah, jadi 4 kategori ini si Steinhart ini masuk ke kategori yang kedua. Bedanya di mana sih? Mostly bedanya cuman ada di keakurasian mereka sih. Ada yang seharinya kurang lebihnya itu 7/12, ada yang 30/40. Tapi yang ini udah masuk ke tier yang kedua, jadi very good aja gitu ya movementnya. Oke, jadi si SW200 Elabore ini punya power reserve-nya itu di 38 jam. Ya udah cukup lah buat kalian pakai harian. Jadi kalau kalian tinggalin sehari, jam ini tuh nggak bakal mati. Dia beating at 28.800 vibration per hour. Jadi kalau dilihat ya namanya juga movement automatic, ya second hand-nya bakal running smooth aja gitu guys. Kenapa gue bisa rekomendasi ini ke kalian sebagai salah satu affordable alternatifnya Submariner? Jadi kalau misalkan kita ngobrolin soal affordable alternatif, pasti ya harganya nggak boleh lebih dari ya setengahnya gitu. Misalnya setengah juga masih bisa dibilang affordable alternatif sih. Tapi ini cuma nggak ada 10% ya. Mungkin kalau Sub sekarang harganya udah 190-an, 160 jutaan yang modern dengan ceramic bezel. Tapi si Steinhart ini tuh range harganya dari 7-9 jutaan doang nih guys. Jadi nggak nyampe 10%-nya sebenarnya. Tapi yang lu dapetin di jam tangan ini bener-bener feel-nya tuh solid banget, karena bener-bener udah kayak jam tangan Swiss made yang grade A lah bisa dibilang ya. Karena ini feel-nya bener-bener solid, agak berat juga di tangan,
dengan konfigurasi yang tadi gue udah breakdown semua itu guys, dengan kemiripan-kemiripannya, dengan finishingnya, dia punya finishing yang menurut gue udah premium aja sih. Jadi dia overall looknya itu adalah mirip banget sama Sub ya, satin brush finish. Tapi di samping-samping case-nya, di bagian luar case-nya sini itu udah mirror finishing guys. Jadi kalau gue bilang sih ini bisa kayak jadi daily beater kalian ya kalau misalnya pengen punya dive watch yang bisa dipakai harian, reliable movementnya, dengan look yang gak terlalu flashy, tapi karena ini mostly adalah brush finish. Nah si braceletnya ini tuh 3 links ya, sama kayak si Sub 3 link gitu, dengan folding clasp bracelet. Jadi ada 2 di sini. Folding clasp-nya itu ya 2 kayak gini, kayak oyster case sih, which itu jam tangan sporty Rolex, jadi harus secure. Sama kayak gini juga, kalau kalian pakai diving beneran pastinya secure, nggak bakal kebuka-buka karena 2 kali kayak gini guys. Jadi menurut gue untuk kayak harganya di kisaran 7-8 juta, ini bener-bener worth it. Karena ya bisa dibilang lu dapetin siluet yang familiar banget dengan harga yang lebih affordable, dan tapi nggak ninggalin juga kualitasnya yang kayak gue pakai sekarang nih, kayak ini feels premium banget. Nah kalau kalian cek di websitenya, kalian tuh bisa ya semi customize dikit lah di Steinhart ini. Jadi Steinhart ini datang dengan beberapa pilihan nih. Yang pertama itu strapnya kalian bisa ganti. Jadi yang ini kan trilling ataupun ya oyster like case, oyster like bracelet gitu. Terus kedua kalian bisa ganti jadi jubil. Ya jubil ya agak lebih dressy, tapi kalau kalian lebih suka dive watch dengan jubil ya go for it gitu. Dan kalian bisa ganti juga si sapphire crystal yang ada di atas nih guys. Jadi sapphire crystalnya ini nggak dome ya, dia flat. Tapi ada 2 pilihan di websitenya. Jadi kalian bisa pilih. Kalau yang punya di Tanka sekarang ini adalah flat sapphire crystal dengan cyclops. Ya which itu kayak Submariner Date ya, dia pasti ada cyclopsnya. Tapi kalau misalkan di website kalian bisa milih satu lagi, yaitu flat aja nggak ada cyclopsnya. Menurut gua kalau misalkan flat aja tanpa ada cyclopsnya, ini reminds kebanyak kayak Sea Dweller gitu. Sea Dweller kan nggak punya Cyclops, jadi dia punya date window tapi nggak punya Cyclops, dan menurut gue itu keren aja sih. Jadi kayak nggak ganggu simetrisnya, walaupun di dalam dialnya tetap ada yang kayak indeks nomor 3-nya ya bukan button marking gitu, tapi date window. Segitu aja video gue kali ini, semoga ini bisa membantu kalian. Mari kita buat watch community Indonesia yang lebih besar dan lebih supportive lagi. Gue Fier and this is Tanka Thoughts. See you guys!